Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mufli Darmawan dari kelas 2018B dengan nomor NIM 1805076. Di sini saya akan memperkenalkan prinsip dasar OBE. OBE seperti kebanyakan konsep dalam pendidikan telah ditafsirkan dalam berbagai cara. Istilah ini sering digunakan cukup tepat sebagai label untuk berbagai macam praktik pendidikan yang berbayar sedikit lebih dari bibir layanan kepada prinsip-prinsip dasar OBE. Untuk menjelaskan beberapa kebingungan ini, kita harus mulai dengan menyadari bahwa OBE dapat dilihat dalam 3 cara yang berbeda-beda: teori pendidikan, atau sebagai struktur sistematika untuk pendidikan, atau sebagai kelas praktek. Pada akhirnya, kita perlu untuk menyelaraskan struktur sistematik dan kelas praktek dengan teori jika kita ingin memiliki hasil pendidikan berbasis hasil. Kita dapat memikirkan OBE sebagai teori atau filsafat pendidikan, yang artinya bahwa ia mencakup dan mengungkapkan satu set tertentu dari keyakinan dan asumsi tentang belajar, mengajar, dan struktur sistematik di mana kegiatan tersebut berlangsung. Artikulasi yang dirincikan sebagai besar fondasi teori OBE diberi nama Spadi. Sementara Spadi bukan satu-satunya orang yang menjadi kontribusi dalam signifikan terhadap OBE. Ia dianggap oleh banyak orang sebagai otoritas dunia pada OBE, dan itu adalah jelas bahwa gagasan-gagasannya memiliki pengaruh besar pada pendekatan OBE yang telah diambil di Australia. Pada 1980-an, kuit umum, khususnya dalam program pendidikan kejuruan, untuk menggambarkan keinginan belajar siswa dari segi tujuan, hal-hal khusus yang siswa akan mampu lakukan setelah instruktur. Pendekatan ini biasanya menekankan penguasaan mahasiswa terkait hasil subjek dengan fokus yang kuat pada spesifik pelajaran dan beberapa disiplin hasil silang seperti kemampuan untuk memecahkan masalah atau untuk belajar secara kooperatif. Pendekatan ini biasanya memiliki fokus jangka pendek dengan tujuan menggambarkan apa yang siswa dapat mencapai dalam jangka waktu satu instruksi. Tidak mengherankan, pendekatan ini sering dikritik karena trailblazing pendidikan. Besar kontribusi Spadi ke perdebatan tentang sasaran dan hasilnya adalah untuk mendefinisikan kembali konsep pendidikan berbasis hasil. Dia mulai dengan menyarankan bahwa hasil harus kualitas tinggi, puncaknya demonstrasi belajar yang signifikan dalam konteksnya.